Ya, telah api cinta ini telah berkobar-kobar dalam hatiku, sehingga tidak ada yang lain akan dibakar, yang ada hanyalah kekasihnya. Cinta adalah menyerahkan diri semuanya kepada kekasih, sehingga tiada lagi baki sisa. Tidak ada lagi sisa dari dirinya sedikit pun. Orang menuntut kekasihnya itu untuk mencintai dia sepenuhnya. Ya. Semua kekasih menuntut kepada pencintanya untuk dicintai sepenuhnya. Hanya cinta dia saja. Maka itulah ungkapan-ungkapan cinta. Hakikat cinta itu tidak tercapai kecuali dengan keluar dari melihat cintanya kepada melihat kekasih. Artinya tadi cinta itu mencintai dengan cinta kekasih, maka dia mesti melupakan dirinya. Kenapa manusia itu bertahan menjadi sepasang kekasih? Karena kedua-duanya memenuhi keinginan atau memenuhi cinta masing-masing. Ketika salah satu pasangan ini marah, sebenarnya karena dia merasa tidak terpenuhi keinginannya, itu saja. Itulah hakikat cinta. Disadari atau tidak disadari, itulah yang sebenarnya. Cinta adalah sebuah makna dari kekasih yang memaksa hati, yang tidak dipahami akal, serta lidah pun tidak mampu mengungkapkannya. Ya. Artinya cinta itu kekasih. Dan kekasih inilah yang menguasai hatinya. Maka akal susah untuk memahaminya. Kenapa seperti itu? Ya. Dan untuk mengungkapkannya pun tidak mampu. Karena cinta adalah paksaan kekasih. Maka dari dulu lagi seorang memanggil kekasihnya itu dengan panggilan cinta. Bahkan lebih parah lagi, orang yang tengah mencari kekasih, dia mengatakan mencari jantung hatiku. Jadi jantungnya, nah ini kalau belum nikah ini belum punya jantung. Ya. Jadi kalau ditanya, nah, kemana bang? Aku mencari jantung hatiku. Alamak. Ya. Jantung cinta adalah jantung kekasih. Maka kekasih adalah cinta. Kekasihlah memaksa dirinya untuk menguasai dirinya. Cinta adalah dahan-dahan yang tertanam di dalam hati yang buahnya sesuai dengan kadar akalnya. Ya. Artinya cabang-cabang, ya, ranting-ranting yang tanam di hati. Nah, maka buahnya ya sesuai dengan kadar akal. Kalau akalnya sehat, maka dia akan mengungkapkan dengan cinta yang sehat. Kalau tidak, tidak. Kalau sudah tidak sehat, wah sudah gila lah itu. Cintanya cinta mati lah sudah itu ya. Nah sekarang kita untuk memahami dua cinta tadi, cinta fisik dengan cinta rohani, namun tetap sama pembagiannya. Cinta itu terbagi kepada dua. Pertama, cinta kepada zat dan cinta kepada di luar zat. Ini cinta. Bagi cinta kepada zat, kepada diri kekasihnya. Yang kedua, selain zatnya, selain dirinya. Ya. Ini pencinta, maka ini kekasih. Ya. Pencinta, maka dia mencintai. Yang dicintai ada diri kekasih, ada selain diri kekasih. Ya.
Cinta kepada zatnya adalah cinta kepada selain zatnya adalah cinta kepada apa yang dimiliki kekasihnya. Hartanya, ya. Harta misalnya. Tahta, ya, itu apa? Selain yang dimiliki kekasihnya. Maka cinta ini disebut cinta materialistik. Selalu mengukur cintanya pemberian. Memang kalau cinta memberi, tapi bukan berarti mengikuti keinginan permintaannya, bukan. Inilah cinta materialistik. Inilah yang disebut cinta kemaslahatan, hanya manfaat, pamrih. Karena memang Nabi pun bersabda, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaihi. Hati jasad ini punya karakter untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Itu memang sudah jibilian, sudah fitrah. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Ya. Bahwasanya jiwa itu diciptakan mengandung karakter menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, lalu cinta kepada zatnya sekarang. Sekarang cinta kepada zat, cinta kepada diri. Maka ada dua, ada yang logik, ada yang non logik. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Nah, cinta yang logik adalah cinta kepada keindahan, kecantikan. Kecantikan. Kesempurnaan. Zatnya. Ya, kenapa orang cinta kepada seseorang? Dia tampan, handsome, cantik, ya, sempurna. Ya, lihat pujian-pujian cinta. Aku tak tahu apanya yang lebih indah. Susunan hidungnya, bibirnya, pipinya, mulutnya, telinganya, dengan raut wajahnya adalah satu bentuk kesempurnaan yang indah. Itu betul, memang cinta. Cinta kalau kepada diri, kepada zat, maka ada yang logik, yaitu keindahannya, kecantikannya, kesempurnaannya. Ya. Nah, cinta yang tidak logik ini adalah cinta dalam bahasa Arab disebut munasabah ruhiyah. Cinta ada yang tidak logik. Kenapa dia cinta? Maka tadi, kenapa ada suaminya handsome, istrinya tak cantik? Atau ada sebaliknya, istrinya cantik sekali, bukan sekedar cantik tapi cantik. Ya. Ini laki-lakinya Allah. Ya. Rasanya perempuan yang buruk rupa pun tak mau dengan laki-laki itu. Tetapi ada. Apa yang membuat dia cinta? Ini ada munasabah ruhiyah. Kesamaan sifat. Kesamaan sifat. Kalau ini boleh dipuji. Ya. Tapi kalau ini tak dapat memuji. Engkau memang orang yang patut dicintai. Sudah. Paling biasanya di sini disebut apa? Engkau baik. Maka ada perempuan umur 15 tahun, suaminya 60 tahun. Tanya perempuan itu apa? Tak akan cakap handsome, tak akan. Giginya sudah tak ada. Handsome dari mana? Tapi perempuan itu cakap dia baik. Atau harta. Ya.
Tanya umur 16 tahun, kenapa kau mau dilamar dengan lelaki umur 65 tahun? Hartanya. Selalu berdoa tiap hari, semoga cepat mati. Ya, cinta. Kalau cintanya kepada selain dirinya, ya harta, tahta. Nah, cinta kepada zat. Nah, cinta tadi ada dua kan? Cinta tubuh, cinta rohani. Sama pembagiannya begini. Makanya tadi nih, kalau sekarang kita bicara cintanya cinta fisik. Kalau cinta kepada diri, ya kepada cantik, handsome tadi. Tapi tidak abadi, fana. Istri kita umur 20 tahun cantik tuh. Tapi umur 80 tahun berubah. Jadi buruk. Makanya kalau menikah, cari perempuan yang buruk. Makin lama makin buruk, tak berubah. Tak berubah jadi cantik. Ya. Tapi kenapa tak ada orang yang cari yang buruk? Karena menderita. Tengok buruk itu menderita. Ya. Tengok tempat yang busuk, bau, mesti dia. Itu fitrah. Kalau cinta kepada zatnya, kalau memang tidak cantik berarti ada sifat yang serupa. Kenapa orang berumah tangga itu tak cerai-cerai? Karena sifatnya yang serupa tuh. Cantiknya sudah banyak berubah. Mestinya kalau sudah berubah tak cantik, tak cinta lagi lah. Karena cintanya kepada zat. Zat itu adalah kecantikan, ketampanan. Ini sudah hilang. Tapi kenapa masih kekal dia bercinta? Karena munasabatun ruhiyah. Ya. Terkadang tidak munasabah ruhiyah pun tak cerai-cerai. Mungkin itu kalau kita bicara itu mungkin tidak takdir. Tapi mungkin sebetulnya tetap munasabah ruhiyah. Kalau kita cari sebabnya secara ilmiah. Ya. Ada seorang suami istri sejak muda sampai umur 80 tahun menikah. Begaduh tiap hari. Ada. Begaduh tiap hari. Tapi tak cerai-cerai. Karena sama kedua-duanya tuh. Suka begaduh. Karena sama itulah tak cerai-cerai. Coba kalau yang satu begaduh. Yang satu diam. Yang diam ini akan meninggalkan. Kenapa? Karena tak sama sifatnya. Ya. Saya di kampung Allah yarham. Sudah wafat. Saya punya jiran. Tuh. Sampai tua begaduh. Dia kedai. Ya. Jadi setiap kita pergi ke kedai, mesti ada suara teriak-teriak berdua-dua begaduh. Sejak saya kecil lagi sampai besar, sampai saya sudah menikah. Nah, maka ketika saya balik dari Mesir, saya tanya, masih ada nggak tuan itu? Sudah wafat? Oh, saya cuma nak dengar masih begaduh nggak? Ya. Itu. Ini munasabah ruhiyah. Nah, ada cinta memang kepada hartanya dan tahtanya. Tahtanya, hartanya habis cintanya. Sudah. Nah, kalau orang cinta kepada dirinya, apalagi yang ini nih. Munasabah ruhiyah. Oh, ya. Kalau suami mengatakan kepada perempuan yang cintanya kepada diri ini, ya, misalnya suaminya menyerahkan semua anak kunci. Ini istriku, anak kunci berangkas uang, berangkas? Peti besi uang, ada 200 peti besi ini anak kuncinya. Ini kereta, semuanya kereta mewah, ada 50 ini, ambil. Ini rumah kuncinya. Aku pergi meninggalkanmu, silahkan. Mesti istri itu tidak, Bang. Dibuang anak kunci itu. Untuk apa? Kemewahan ini tanpa engkau. Baru cinta kepada dirinya tuh. Tapi mungkin itu dulu saja ada perempuan begitu ya. Ya, itu zaman Siti Nurbaya. Sekarang nurnya pun sudah buaya, jangan berani-berani menyerahkan kunci itu. Ya, silahkan pergi Bang, bye-bye. Bahaya sudah. Nurnya sudah buaya sudah.
semua cinta ini. Dan ekonomi kapitalisme inilah yang membuat manusia menjadi kapitalisme, materialisme. Tapi kalau Islam tidak. Tapi bukan potensi materialisme itu tubuh. Bukan dari mana-mana, dari tubuh ini memang itu asli Allah ciptakan. Ya. Islam pun tidak menafikan, Islam pun disuruh memenuhinya atas batasan-batasan syariah. Dan ada iman takdir. Itu. Nah, maka cinta kepada diri ini, ya, ini logik. Oke, sekarang cinta rohani. Apakah cinta rohani ini juga dibagi seperti ini? Ya, betul. Namun kekasihnya adalah Allah. Ada orang cinta kepada selain zat Allah. Apa? Kepada pemberiannya. Kalau rezekinya lancar, dia sholat. Kalau tak sholat. Sudah terganggu sholatnya tuh. Kenapa? Susah. Miskin. Tapi kalau kaya raya, wow, sholat. Itu pun sholatnya karena rezeki. Ya, maka ibadahnya juga karena surga. Karena surga adalah pemberian Allah. Nah, itu sebab kalau kepada Allah apapun mulia, tapi lebih mulia lagi jika cintanya kepada zat Allah, lebih mulia lagi. Orang ibadah untuk surga mulia karena memang ya Allah janjikan, tetapi ada yang lebih tinggi, cinta kepada diri Allah. Nah, cinta kepada diri Allah, cinta kepada keindahannya yang abadi. Namun tadi cinta kepada diri Allah adalah cinta hakiki, cinta rohani, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat keindahan itu, baru dia melihat keindahan. Dan ruh sudah sedia ada, semula jadi sifat itu, tapi tertutup oleh jasad. Lalu apa maksud cinta yang munasabah ruhiyah? Nah, ini cinta yang abadi. Ya, cinta yang abadi adalah cinta munasabah ruhiyah. Jika di dalam tubuh manusia ini ya, sempurna sifatnya, ini sifat insan, sempurna dengan sifat Allah. Ya, karena Allah yang memberi sempurna. Allahu Akbar. Itulah disebut anbiya, mursali, rasul, aulia. Ya. Maka dia disebut orang yang paling hampir dekat dengan Allah. Dan dalilnya Nabi yang mengatakan, aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqa. Orang yang serupa dengan aku, yang dekat dengan aku, kedudukannya. Di mana uji kita boleh nampak di akhirat, karena itu akhir daripada perjalanan. Ya. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di mana paling baik akhlaknya? Di dunia. Orang yang di dunia paling baik akhlaknya berarti dia sama dengan Nabi. Buktinya di akhirat rapat dengan Nabi. Memang akhirat ini negeri apa dibanding dunia? Akhirat ini hanya audio visual apa yang terjadi di dunia. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya kita sedang membina kebahagiaan akhirat. Ya. Membina kebahagiaan akhirat. Jadi bukan kita berbuat lain, di akhirat kita cari apa hasil perbuatan kita, tak ada. Contoh orang kafir melakukan kebaikan yang serupa dengan kita, tapi kenapa tak jadi akhiratnya? Karena tidak ada tauhid. Tidak ada rasul. Nah itu. Nah, maka jika manusia ini memiliki sifat yang sama, itu dekat, itu rapat. Seperti tadi. Kamu kenal dengan sepulan, oh saya rapat. Di mana? Oh rumahnya di sana di Jawa. Kenapa rapat di Jawa? Karena sama sifatnya. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa ikhlas.
Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat mulia di dalam jiwanya, apa yang dia rasakan? Keagungan Allah, ketiadaan dirinya. Itu mengenal diri namanya. Mana? Makin dikasih akhlak, ya, keluar mata batinnya untuk melihat bahwa dirinya tidak ada. Maka itu sebab para nabi, para aulia, para rasul, orang sejahat apapun dengan dia, sabar dia jauh lebih tinggi dan kokoh daripada perbuatan orang. Kejahatan itu. Bahkan mereka mengatakan suka. Coba Nabi memberitahu seperti yang kemarin saya katakan. Ada orang menggibah kita. Ya, orang menggibah kita, kan jahat itu. Tapi Allah hukum dia dengan hukumannya apa? Kebaikan orang dia diberi kepada kita sebagai hukuman. Kita tak buat apa-apa, punya kebaikan. Oh, kebahagiaan lah tuh. Jika berpikir dengan rohani, dengan akal batin. Tak cukup keburukan kita diambil untuk dia. Kenduri kita itu. Kalau perlu kita gaji orang sekampung tiap bulan, gibahi aku. Ya, ini berpikir dari sisi hakikat. Memandang dari sisi hakikat. Seperti kita bercermin. Saya bercermin maka muncul gambar saya di cermin. Kan? Aku menghadap ke sana, dia menghadap ke sini. Ketika tangan kanan saya angkat, dia tangan apa? Tangan. Kalau kita melihat dari sebelah hakikat kanan, tapi melihatnya dari situ kiri. Pandangan zahir itu katakanlah seperti itu dari cermin. Pandangan batin dari hakikat. Nah, maka suka orang jahat kepada dia, suka sangat. Tapi kesukaan hati. Tapi semua ukurannya syariat, bukan tabiat, bukan. Benar salahnya menurut syariat. Makanya nasihat para ulama, jika engkau sudah, artinya jika engkau yakin tidak salah menurut syariat, dan engkau juga tentram, tenang, secara hakikat, artinya secara akhlak, kamu pun tidak salah. Ya. Maka kejahatan manusia adalah ujian dan anugerah dari Allah. Ya. Engkau artinya tidak perlu, kita kan khawatir. Ya, khawatir. Orang jika tidak punya rohani, dosa saja bagi dia adalah apabila dinilai buruk oleh orang. Ya. Dia berbuat maksiat. Lalu orang yang sebelumnya menilai baik, lalu orang mulai memandang buruk, baru menderita karena orang. Dia ingin taubat, ingin kembali berbuat baik agar orang memandang baik. Itu sebab putus asa kalau salah. Karena orang. Kalau orang sudah berubah, pandangannya baik, padahal dia masih buruk, tetap tentram. Karena orang menganggap aku soleh. Dia tidak tahu kalau aku toleh. Artinya buruk. Tapi kepada Allah, sudah berbuat baik pun dia tidak tentram. Ya. Kenapa? Karena semakin dia baik, dia tahu itu adalah anugerah Allah. Semakin berhutang kepada Allah. Itu hidayah Allah. Itu pandangan batin. Nah inilah cinta. Cinta itu ya, kepada zatnya dan kepada selain zatnya. Ya. Kepada zatnya ada yang logik, ada yang tidak logik. Tadi kan tidak logik. Kenapa orang yang memusuhi dia tidak marah? Kan tidak logik. Karena dia tidak melihat makhluk, yang dia lihat Allah. Baik buruk dari Allah. Kan begitu iman. Seperti pandangan tadi itu. Pandangan yang kemarin kita katakan bahwa orang yang jahat kepada kita sebetulnya yang tertimpa musibah yang perlu kita kasihani dia. Karena dia ditakdirkan oleh Allah jahat. Kita ditakdirkan menjadi korban kejahatan, itu anugerah.
Ini berpikir dengan akal, bukan, tapi dengan cinta, rohani, akhlak, ma'rifat, syuhud. Karena dia menyaksikan Allah. Dan tidak ada halangan sama sekali untuk dia berbuat baik. Makanya kata Nabi, ahli surga, orang yang menyambung kepada orang yang memutus silaturahmi, memberi kepada orang yang bakhil kepada dia, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia, itu ahli surga abadi, surga dunia dan akhirat. Dan itulah anbiya, itulah aulia. Sepatutnya para dai seperti itu, para pendakwah, para pembimbing umat. Bukan begaduh. Ya. Itu saja tentang cinta. Selesai sampai di situ. Kita masuk ke tauhid dan tingkatannya. Tauhid, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid adalah isim masdar ya, dari wahada yuwahidu tauhid. Kalau artinya secara bahasa, menjadikan sesuatu menjadi tunggal. Itu tauhid. Ya. Kita bersatu, maknanya setiap individu yang berbilang banyak itu ramai disatukan. Itu namanya menyatukan suara, menyatukan barisan, menyatukan pendapat, menyatukan atau persatuan, atau bahkan ada di sini disebutnya pertubuhan, satu tubuh, satu. Itu menurut bahasa. Ya. Dan tauhid juga mengetahui bahwa sesuatu itu satu, itu tauhid. Tapi menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah dan menunggalkannya sebagai satu-satunya zat. Ya. Yang memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan, sifat rububiyah, sifat asma, dan memiliki sifat dan memiliki af'al. Ya. Ini tauhid, serta memurnikannya dari segala apa yang dipahami dan dikhayalkan makhluk. Maka ilmu akidah disebut tauhid karena tauhid adalah pembahasan utamanya. Kenapa ilmu akidah disebut tauhid? Karena akidah isinya adalah menunggalkan Allah. Menunggalkan sifatnya, menunggalkan asma'nya, menunggalkan zatnya, menunggalkan fi'ilnya. Nah, ilmu tauhid dan akidah ini menurut salafus soleh bukanlah seperti yang dikenal belakangan ini. Ya, berupa kemasan kata-kata, ilmu kalam. Munculnya berbagai kerancuan, ya, dan isi tauhid itu selalu, ilmu akidah ini selalu isinya mengandung cara mematahkan pendapat lawan. Ya. Kita baca tauhid ahli sunnah, mesti setelah dia menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia akan jelaskan bahwa yang tidak memahami seperti ini salah. Itulah tauhidnya Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarijiyah. Selalu isinya ilmu tauhid selalu mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok lawan yang salah. Hatta saudara kita yang mengatakan tauhid dia salah, Wahabiyah, selalu isi tauhidnya adalah mengatakan bahwa tauhid lain salah. Itulah isi ilmu tauhid. Ya, selalu mengandung, setelah menjelaskan sifat dan asma Allah, zat Allah, lalu kandungan kitabnya mengatakan bahwa aliran lain salah, mazhab lain salah. Semua isi tauhid seperti itu. Akan tetapi tauhid adalah sebuah pandangan mereka terhadap bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah. Tetapi tauhid yang dipahami oleh salaf dulu, sebelum ada ilmu, sebelum ada dibagi ini tauhid al-Asy'ariyah, ini tauhid Maturidiyah, ini ya tauhid Syiah, ini tauhid Wahabiyah, ini tauhid Murji'ah, ini tauhid Mu'tazilah, ini tauhid Qadariyah, ini tauhid Jabariyah, ini tauhid Batiniyah, ini sebelum ada itu, zaman Rasulullah dan zaman sahabat dan zaman tabi'in, apa tauhid menurut mereka?
Tauhid menurut mereka adalah pandangan mereka terhadap bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah. Dan pandangan yang berpaling dari hukum sebab akibat. Satu, dia melihat apa saja dari Allah. Itu tauhid dulu. Yang kedua, dia tidak melihat sebab akibat serta sarana. Yang ketiga, dia memandang segala hakikat kebaikan dan keburukan hanya dari Allah. Sudah. Nah, maka mereka melihat bahwa Allah adalah yang maha tunggal, yang maha esa, dan tidak lagi berpaling kepada yang lain. Itu tauhid yang dipahami. Jadi jika orang mempunyai sikap pandangan bahwa semua dari Allah, dan dia tidak melihat bahwa sebab akibat itu independen, yang dia lihat adalah sebab itu juga ciptaan Allah, utusan Allah, maka itulah tauhid. Bukan dia menghafal sifat, asma, menghafal dalil. Tidak dulu. Setelah dia memahami Al-Quran dan hadis, terus terbaiki pikirannya. Ideologinya bahwa semua dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Itu tauhid bagi mereka dulu. Namun setelah Islam menyebar ke bangsa lain, dan di bangsa lain punya ketuhanan yang rosak, yang salah, yang sesat, maka mula mereka bertanya tentang ketuhanan Islam. Maka disitulah disusunnya ilmu. Agar akal mereka paham. Kalau zaman Nabi, Nabi mendidiknya dengan baik, maka tumbuh tauhid yang sempurna, yang bersih. Taib. Nah, seorang yang telah banyak membaca, menguasai buku-buku tauhid, ilmu yang membicarakan sifat Allah, asma Allah, dan berbagai perbedaan golongan firqah dalam Islam, ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, syiah, mu'tazilah, dan lain-lain, bahwa dia adalah orang yang menjadi pakar tauhid, mendalam ilmu tauhidnya, itulah ilmu. Apakah jiwanya bertauhid? Belum tentu. Maka atas dasar ini ulama yang telah merealisasikan makna-makna tauhid dalam jiwa, membagi tauhid dari sudut praktikalnya, bukan dari sudut keilmuannya, kepada 3 tahapan. Yang pertama, istilah ini apa yang disebut tauhid imani. Imani ini adalah pembenaran hati terhadap keesaan Allah. Dari mana dia mendapatkan informasi ini? Dari Al-Quran dan hadis. Serta dia mesti diikrarkan, ada pengakuan lisan. Nah, kesan daripada tasdik, pembenaran hati ini, seorang akan terbebas dari penyakit syirik yang nyata. Tuhan dia Allah saja, tak mau bertuhan yang lain. Maka ini muslim namanya. Dan ini tidak abadi di neraka. Dan termasuk kepada golongan orang yang beriman. Tauhid dasar ini, asas ini sama dimiliki oleh semua umat Islam yang beriman. Baik orang alim, orang awam, orang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang taat, soleh, para aulia. Sama tauhid iman ini. Tasdik. Kita tidak boleh, kamu percaya tidak kepada Allah. Rasanya 99% saya percaya, tak, kafir. Meskipun kurang 1%, kafir. Iman itu tasdik. Sudah, hati kita membenarkan Allah. Sudah, tak boleh kurang. Lebih pun tak lebih. Lebih apa yang dilebihkan? Tidak ada. Ini sama sifat iman asas. Karena semua menerima informasi dari Allah, dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, tauhid yakini. Nah, di tauhid asas ini ada tauhid yang menambahkan cahayanya. Karena al-imanu nurun. Iman itu cahaya.
cahayanya tetap sama, tetapi terangnya yang berbeda. Sekarang ada cahaya yang 5 watt, ada cahaya yang 2000 watt. Sama cahaya, tapi bezanya terangnya. Ya. Tidak ada bilangannya itu di situ. Karena cahaya tak ada bilangan. Nah, tauhid yang diperoleh melalui keyakinan hati bahwa tidak ada sebuah wujud secara hakikat. Dan tidak ada pelaku serta pemberi pengaruh mutlak ke dalam alam ini melainkan zat Allah saja yang maha suci. Semua zat yang ada di dunia ini, semua sifat-sifat yang ada di alam semesta ini, semua perbuatan makhluk ini, di alam raya ini, itu hakikatnya cerminan, pantulan dari zat, sifat, dan perbuatan Allah. Kenapa ada zat? Ada zat itu ada bentuk, ada kata ada. Kita kan punya kata ada untuk dikatakan kepada yang kita lihat ada. Kenapa ada? Artinya kenapa ada? Karena Allah ada. Kalau Allah tak ada. Jangankan ada, kata ada pun tak ada. Maka yang ada itu Allah, bukan apa yang kita katakan dengan kata ada kepada selain Allah. Itu diciptakan oleh Allah. Asalnya tidak ada, karena sifat ada itu satu, Allah saja. Allah ada, yang lain cerminannya, maka ada. Ada berapa ada? Ada berapa? Satu. Makanya diumpamakannya seperti bilangan. 2 ada atau tidak? Tidak ada 2. 3 ada? Tidak ada. Yang ada apa? 1 3 kali. Jadi yang punya ada itu berapa? 1. 1 itu berapa? 1 lah, masa 1 2. Ya. Istri berapa tuh, puan-puan? 1. Di sini 1 berapa? 1. Jadi bilangan itu tipuan. Saya minta apple 5. Ada tak apple 5? Yang ada 1 5 kali. Ada wujudnya, ada zatnya bilangan itu. Tak ada. Maka bilangan itu ilusi. Yang hakiki adalah 1. 1 ini siapa? Allah. Nah, yang lain umpama bilangan. Allah kasih wujud, Allah kasih sifat, Allah kasih fiil, Allah kasih macam-macam sifat. 1 jadilah manusia. Makanya tauhid adalah zat Allah 1, sifat Allah 1, perbuatan Allah 1. Makhluk ini cerminan. Ini adalah tauhid yakin ini. Dia sudah melihat itu. Bukan guna dalil tetapi guna batin. Bahkan huruf permulaan huruf asalnya titik. Begitu titik, rupanya tintanya luruh jatuh ke bawah, jadi alif. Nah, kemudian alif itu ditidurkan, dikasih titik di bawah, jadi ba. Dihapus, dipindahkan titiknya ke atas, dikasih 2, jadi kita baca titik. Akhirnya alif yang sudah jadi ba, ta, dan sa dibuat 2 alifnya, kesini 1, kesini 1. Dikasih 3 malah sebagian mengatakannya. Nggak dikasih titik ha, dikasih titik ja, jim, di atas kha, dan terus begitu. Jadi huruf dan bilangan itu ilusi, yang ada hanyalah 1 dan titik. Begitulah asal pembuatan huruf, begitulah asal pembuatan bilangan, begitulah asal penciptaan manusia.
Siapa yang mereka reka pembuatan huruf memang sudah begitu tumbuh. Hatta pokok asalnya benih, timbul cabang, timbul buah. Itu sunnatullah. Satu kakek punya 200 anak cucu buyut. Jangga, wareng, apa terus ke bawah tuh. Itu satu saja asalnya. Dari Nabi Adam lagi tetap. Dari satu asal menjadi banyak cabang itu adalah hakikiyah sebelum akliyah. Nah, ia melihat bahwa setiap sifat adalah pengaruh dari sifatnya. Setiap perbuatan pengaruh dari perbuatannya. Bagaimana kalau kita melihat ada perbuatan buruk? Apakah itu Allah buruk? Bukan. Bukan. Karena buruk itu ada dua. Syariat dan tabiat. Tadi. Sekarang ada orang berbuat yang kita tidak suka. Buruk. Padahal mungkin suka. Padahal mungkin baik menurut syariat. Ya. Syariat pun Allah yang kata. Ini baik, ini buruk. Kedua-duanya ciptaan Allah. Berarti hakikatnya baik. Siapa yang mengatakan iblis itu buruk? Allah. Siapa yang menciptakan iblis? Kita disebut bertakwa gara-gara ada iblis. Ya. Maka biarkan iblis hidup. Ya. Siapa yang mengatakan nafsu buruk? Allah. Siapa yang menciptakan nafsu? Apakah Allah menciptakan tidak ada manfaatnya? Maka ulama mengatakan iblis, nafsu, buruk adalah hikmah. Malaikat, Rasul, kebaikan adalah rahmat. Hikmah dengan rahmat lahir dari rahmat. Kenapa ibu mencubit anaknya? Kenapa pula ibu membelai anaknya? Kedua-duanya cinta, keluar dari cinta. Tapi bagi anak, jika dicubit, marahnya bukan main dengan ibu. Kalau dibelai, suka. Kedua-duanya lahir dari cinta. Dan Allah adalah rahmat. Allah adalah cinta. Itu sebab Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tuh. Karena dia punya sifat rahmah. Ar-Rahim. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati ghalabat ghadabi. Kasih cintaku mengalahkan marahku. Dan Islam adalah rahmatnya. Surga adalah rahmatnya. Nabi adalah rahmatnya. Akhlak adalah rahmatnya. Agama adalah rahmatnya. Semua rahmatnya. Banyakkan rahmat. Nah ini semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Ini adalah tauhid yakini. Perbuatannya dan setiap ilmu, kemampuan, kudrohnya, irodahnya. Ya. Iradah Allah. Dan itu dibahas dalam ilmu tauhid. Dan itu yang yakini ini memang terrealisasi dalam jiwanya. Tauhid ini adalah sebuah langkah kedua dari kemajuan. Kemajuan tauhid yang pertama, tauhid dasar. Tauhid yang pertama. Tauhid di atas yang tumbuh dalam hati orang beriman. Oleh karenanya sepemilik tauhid ini akan merasakan zauk, banyak kegembiraan terhadap kemajuan hatinya. Dan tauhid ini campuran dari tauhid sebelumnya, setelahnya. Jadi tauhid imani, yang terakhir tauhid hali. Nah, tauhid yakini ini separuh tauhid ini, separuh lagi tauhid ini. Artinya tauhid pertengahan. Ini tambahan daripada tauhid ini, tetapi belum sempurna seperti tauhid sebelumnya. Ini tauhid pertengahan. Disebut tauhid yakini. Ya. Kegelapannya hilang separoh. Ya. Yaitu yang tumbuh dari sifat baria. Oleh karena itu senantiasa melakukan sesuatu amal yang sesuai dengan tuntunan ilmu syariah. Dan terbebas dari pandangan dan ketergantungan kepada hubungan sebab akibat. Dia berbuat tidak bergantung kepada perbuatan.
Dia melakukan sebab-sebab tertentu, dia tidak bergantung kepada sebab. Ya, tapi dia bergantung kepada Allah. Dalilnya ini, wa mijazuhu min taslimin. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Orang-orang muqarrabun, dia meminum dari sumber, yang mana sumber itu campuran dari tasnim. Ini isyarat bahwa orang muqarrab, orang yang jiwanya meminum sifat-sifat mulia. Masih ada sifat tubuh, tetapi bercampur dengan sifat rohani. Sifat rohani belum sempurna, maka ini tauhid yakini. Kalau sudah menjadi orang rohani betul, sempurna betul rohaninya, maka itu tauhid hali, disebut tauhid rohani. Nah, maka yang ketiga tauhid hali, tauhid rohani. Nah, tauhid yang kedua ini, tauhid kalau yang pertama itu dari ilmunya. Banyak membaca kitab, banyak mendapat dalil akli, dalil nakli, maka yakinnya bertambah. Itu iman, tasdik. Tetapi kalau dia mulai membersihkan hatinya, tingkatannya muraqabah, mujahadah, maka naik tauhidnya menjadi yakini. Tapi bila sudah sempurna rohaninya, itu tauhid hali disebut. Ya. Mungkin tuan-tuan, puan-puan mendengar ada istilah lain, tetapi tetap tiga dibaginya. Adapun istilah mungkin lain, itu tidak penting istilah. Yang penting tiga ini. Tauhid yang pertama asas itu adalah informasi dari akal, maka hatinya membenarkan. Ya. Makanya kan Imam Syafi'i memberikan definisi iman. Iman adalah keyakinan di hati, diucapkan di lidah, dibuktikan dalam perbuatan. Nah, yang kedua baru dia mencoba untuk membersihkan nafsunya, melawan nafsunya, dan tumbuh sifat rohaninya. Belum sempurna. Nah, maka inilah tauhid pertengahan, disebut tauhid yakini. Kalau sudah sempurna, inilah tauhid hali. Adalah istilah untuk sebuah kedudukan spiritual seseorang yang menduduki puncak tauhid yang paling tinggi, sehingga menimbulkan apresiasi sifat-sifat mulia dari sumber hatinya yang penuh dengan cahaya hak. Pemilik tauhid ini sering dikenal sebagai para wali Allah, al-arif billah, muqarrabin atau orang-orang siddiqin, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka bersama orang yang telah Allah beri nikmat ke atasnya, yaitu para nabi, para wali, para syahid, para sholihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sumber tauhid ini dari mana? Dari jiwa yang musyahadah kepada Allah. Kalau yang tauhid hali tadi, yakini itu dari muraqabah, dari mujahadah, dari upaya dia ingin meninggalkan dirinya, ingin melawan dirinya. Maka dia mendapatkan separuh cahaya iman yang di dalam hatinya. Ya. Apabila sempurna, maka tauhid hali. Bahkan ada yang membagi pertama tauhid imani yang pertama, yang kedua tauhid syuhudi, yang ketiga tauhid wujudi. Ya. Sama saja, itu istilah saja yang berbeda. Tidak penting istilahnya, tapi tingkatannya memang tiga. Ini bukan tiga orang, tetapi ini tiga kategori. Ya, tiga kelompok. Setiap satu kelompok itu pun ada tingkatan-tingkatan bersifat individual. Ya. Kan misalnya dikumpulkan nih, ini kumpulan orang kaya ada 200. Mungkin satu sama lain ada yang lebih tinggi sedikit, lebih tinggi banyak, tetapi masuk ke dalam kategori. Gitu. Begitu juga para aulia ada martabatnya. Begitu juga para salikin ada martabatnya. Begitu juga manusia secara umum. Karena jika ramai, mesti tidak sama. Ya.
Mesti tidak sama. Seperti Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'a, katanya. Tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah ya kepada Allah semuanya. Berarti semuanya kan semua nabi, rasul, aulia, namun dosanya berbeda-beda karena semua itu tidak sama. Tapi sama semua tobat, sama semua tauhid, tapi tauhidnya berbeda-beda. Taib. Nah, yang keempat ini tauhid ilahi, arti ini saya mengutip daripada kitab Awariful Ma'arif. Ya. Beliau membagi tauhid ada 3. Apa 4? Yang 4 ini adalah tauhid Allah ilahi. Siapa yang paling yang paling tepat memuji Allah, Allah sendiri. Siapa yang paling tepat mengenal Allah, Allah sendiri. Siapa yang paling benar dan tepat sesuai ya mengesahkan Allah, Allah sendiri. Ya. Nabi mengatakan la uhsi tsana'an, katanya, anta kama asnaita ala nafsik. Kata Nabi, aku memuji pun ya, tidak mampu memujinya seperti engkau memuji dirimu sendiri. Itu sebab siapa yang kenal pada diri kita diri sendirilah. Orang lain menyangka kepada orang soleh, itu sangka. Kita menyangka kepada ustadz itu soleh, itu sangka. Yang kenal dengan dirinya sendiri. Sangka. Maka terkadang kita ini ditutup oleh Allah dengan cinta orang kepada kita. Makanya kita sering lihat, ada satu orang dicintai oleh kawan-kawannya, tetapi kita lihat ada orang yang membencinya setengah mati. Jadi ini dia baik atau buruk sebetulnya? Kenapa kita cinta orang lain benci itu? Ya. Manusia adalah manusia lengkap dengan berbagai kekurangannya. Cinta kita kepadanya inilah yang menutup untuk melihat keburukannya. Dia tak ada cinta. Ya. Yang dilihat keburukannya saja. Makanya ada kisah di dalam tasawuf itu. Seorang guru apabila muridnya sudah dianggap cukup untuk meninggalkan gurunya. Pergilah engkau dariku dan silakan engkau berdakwah. Ya. Namun sebelum engkau pergi, seorang murabbi itu jika menyuruh anak muridnya suruh pergi menjauh dari dia dan meninggalkan dia agar dia berdakwah sendiri, karena dia dah katakan jadi penerusnya, maka seorang murabbi akan berkata begini. Namun sebelum itu engkau bersama aku cukup lama. Mungkin engkau tahu kekuranganku, kesalahanku, keburukanku. Beritahu aku agar aku dapat merubahnya. Karena bukan seorang wali, seorang murabbi tak ada kekurangan, tak ada kesalahan. Manusia. Bukan nabi. Maka kita jangan berikan penilaian manusia yang lebih dari kodratnya. Kita akan kecewa. Kita anggap wali malaikat tak boleh salah. Ketika melihat salah, maka kita membencinya. Itu bukan pakai agama, akal pun tidak dia pakai begitu cara menilai begitu. Maka apa murid yang baik menjawab kepada gurunya itu? Wahai guru, jika engkau bertanya tentang kesalahanmu, engkau salah bertanya. Tanyalah orang lain. Engkau tidak punya kesalahan di mataku. Gurunya jawab lagi, tidak. Tidak ada manusia selain Nabi yang tidak punya salah. Apa muridnya jawab? Ya, cintaku kepadamu telah menutupi. Ya. Kalau Allah tidak tutupi dengan cinta seseorang kepada kita, kita saling membenci satu sama lain. Ya, karena orang hanya cinta kepada dirinya. Maka orang yang dipuji-puji oleh orang, jangan merasa besar hati dan sombong. Itu ditutupi oleh Allah.
Ini tauhid ilahi adalah tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka ada qasidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harawi. Ma wahadal wahidu min wahid, iz kullu man wahadahu jahid. Tauhidu man yantiqu an na'tihi, ariyatan abtalahal wahidu. Tauhiduhu iyyahu tauhidu. Wa na'tu man yan'atuhu lahid. Ma wahadal wahid, tidak ada yang menunggalkan yang maha tunggal selain yang tunggal. Ma wahadal wahid min wahid. Ya. Tidak ada yang menunggalkan yang maha tunggal selain yang maha tunggal. Kenapa? Karena jika ada yang menunggalkan Allah selain Allah, maka dia kafir. Artinya begini, kalau kita tidak menunggalkan Allah, Allah tidak jadi Allah, kan kafir. Siapa yang menunggalkan Allah? Allah lah. Kalau Allah beri ilham hidayah kepada kita, kita percaya kepada Allah. Kalau tidak, tidak. Tauhidnya orang yang mengucapkan tentang sifat tauhid Allah itu ariyah, pinjaman. Allah yang memberi. Kenapa kita beriman? Allah kasih iman. Abtalahal wahid, yang dibatalkan oleh yang Maha Esa. Tidak ada yang lebih mengetahui ketunggalan kecuali Allah. Maka tauhidnya hanyalah Dia yang mentauhidkan. Yang mengesahkan Allah, hanya Allah yang mengesahkan. Sedang penyipatan orang yang menyipatinya itu kafir. Wa na'tu man yan'ituhu lahid. Ya, tidak ada. Seperti misalnya orang, makanya begini. Orang kita puji-puji. Kita kan yang memuji orang sehingga orang itu menjadi baik. Maka ketika orang itu benci, orang itu jadi buruk. Tengok sekarang selebritis ya, yang ada di medsos. Siapa yang mengangkatnya dia? Apa yang disebut netizen? Kalau sudah jatuh di mata ya, penciptanya, fan-nya jatuh. Apakah Allah begitu? Tidak. Allah tunggal, tidak ditunggalkan pun. Allah agung, tidak diagungkan pun. Ya, maka barang siapa yang meyakini karena aku mengesahkan Allah, Allah jadi esa, kafir. Ya, seperti akulah yang mengangkat dia menjadi artis. Ya, seperti itu Allah tidak. Maka ada tauhid yang tidak dicapai oleh makhluk, tauhid Allah sendiri, tauhid ilahi namanya. Dan Nabi pun mengakuinya seperti itu. Ya. Maka siapa yang makhluk mana yang pernah datang menghadap Allah di atas Sidratul Muntaha? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengetahui tauhid Nabi kepada Allah? Hanya Nabi sendiri. Karena Allah pun menjelmakan keindahannya yang sempurna hanya tunggal. Nabi adalah jelmaan ahadiyatul jamal, ketunggalan keindahan Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka cinta Nabi kepada Allah, cinta keserasian yang tunggal. Itu pun Allah nyatakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Orang yang tengah mentaati Nabi, dia sudah mentaati Allah. Tunggal. Tak boleh dipisah-pisah. Iblis percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Nabi. Tak jadi mukmin, kafir. Dari mana dia melihat keindahan Allah? Di manusia. Itu sebab pertama iblis disuruh tunduk menghormati manusia. Sidna Adam. Di dalam itu ada rahasia nubuwah. Rahasia keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga neraka diciptakan untuk kita manusia. Dunia akhirat diciptakan untuk kita manusia. Malaikat dan iblis diciptakan untuk kita manusia. Dan
Semua itu diciptakan untuk umat Islam. Dan pimpinan umat Islam adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka ada hadis yang dhaif jiddan tapi dipakai maknanya. Laula kama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini, dunia dan akhirat ini, surga dan neraka ini. Nah, maka kita mesti serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Baru kita termasuk orang yang bahwa dunia ini diciptakan untuk kita. Maka kita jangan beribadah kecuali kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Semuanya kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Nah, inilah tasawuf. Ya. Itulah para wali. Nah, maka yang ketujuh adalah al-wilayah, wali. Ya. Kata wali pecahan dari kata al-wala, artinya dekat. Wali terdiri dari dua, yaitu wali umum dan wali khusus. Ini tidak termasuk wali murid. Wali nikah tidak termasuk ini. Ya, ini wali ada, semua boleh jadi wali, terbuka, ada hanya orang-orang tertentu yang jadi wali. Wali umum adalah kewilayahan Allah yang dimiliki oleh semua orang beriman. Jika orang ditangani oleh Allah untuk percaya kepada Dia, percaya kepada Nabi, dan menjalankan syariatnya, semua wali. Karena dia ditangani oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung. Allah lah yang mengendalikan orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kekafiran, kepada cahaya iman. Maka semua mukmin wali. Karena Allah yang menangani. Ya. Maka mereka, para ulama berkata begini, kita ini telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman dan menjadi umat Nabi. Dah. Tidur nyenyak sudah. Ya. Tidur nyenyak. Allah. Ya. Setiap orang yang masuk daripada kegelapan kafir kepada cahaya Islam dan daripada kegelapan maksiat kepada cahaya taat, maka dia berada dalam kewilayahan Allah. Perlindungan Allah dari murkanya, dari marahnya, dari laknatnya, dari seperti iblis, seperti orang kafir. Itu wali umum. Wali khusus, wilayah khusus ini adalah untuk orang-orang khusus. Yaitu khusus untuk para wasilin, orang yang salikin yang sampai kepada syuhud. Kita telah bicara tentang wasilin tadi waktu pertama tuh. Wilayah yang bermakna kefanaan seorang hamba adanya. Rasa kesirnaan wujudnya dari adanya selain Allah. Dan rasa bakoknya dengannya. Rasa kekal dan bersama Allah. Ini definisi ringkasnya wali. Wali adalah al-fani anhu wal baqi bihi. Wali adalah seorang yang sirna dari dirinya dan kekal dengan Allah. Huknya ini kembali kepada dirinya, huknya ini kembali kepada Allah. Ini kepada nafsihi, kepada dirinya. Ini kepada Rabbihi, kepada Tuhannya. Karena tasawuf hanya bicara tentang nafsu dan Rabb. Maka wali adalah al-fani anhu. Jadi wali adalah orang yang hidup bukan dengan tubuhnya, tetapi dengan rohaninya. Ya. Mudahnya begitu. Maka itu sebab dikatakan ini panah.
Di sini bako. Maka kata mereka, man faniya baqiya. Barang siapa yang fana bako. Hidup dengan tubuh fana semua. Bahagianya fana, cintanya fana, cantiknya fana, rasanya fana, sirna, hilang, rosak, berubah. Tapi jika dengan rohani, bako. Yang jahat sama bagi dia. Yang baik kepada dia sama, kedua-duanya disabari, ini disyukuri karena dia beribadah kepada yang tunggal, Allah. Tidak terusik. Kita kan sering minta pertolongan kepada Allah kalau dalam keadaan susah musibah. Apakah Allah datang seperti Superman terbang dari langit dan dibuang musibah itu? Bukan, tapi Allah memberikan inayah, pertolongan ke dalam batin, sabar, ridho, syukur, wara, juhud, ikhlas. Itu kebahagiaan. Karena Allah tidak pernah mendatangkan keburukan. Wa biyadihil khair, di tangan Allah hanya ada kebaikan. Ya. Nah, maka dia kekal dengan sifat Allah, sabar, ridho. Itu yang buat dia kekal. Apa? Tidak melihat ada yang menderitakan dia karena buruk dari Allah pahala. Tadi gibah aja seperti demikian. Ma yusibul muslim min nasabin wa asabin wa ta'abin hatta syauka yushakbi illa kafarallahu. Tidak ada yang menimpa orang muslim keletihan, kesusahan, ya, penderitaan, hatta ketusuk jarum, Allah hapus dosanya. Indahnya musibah. Ini dengan rohani kan kekal. Ya. Kalau tubuh ini seperti binatang bunglon, tahu binatang bunglon? Ditutup warna hijau, tubuhnya hijau. Ditutup warna kuning, kuning. Ya. Tapi kalau rohani tidak. Dia tidak punya wajah kecuali Allah saja. Makanya ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah rohaniku kepada wajah ketunggalan Allah. Ya. Wajah rohani ikhlas, murni hanya Allah. Wajah ketunggalan Allah adalah tauhid. Ya. Maka surat Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Surat tunggal. Nah ini wali. Ini wali khusus. Itu sebab wali khusus ini dialah yang mentazkiyah dirinya. Nafsunya, mujahadah. Agar dia ma'rifat kepada Allah. Itulah man huwal fani anhu wal baqi bihi. Kullama azka, ya, fa'adna. Semakin bersih, semakin dekat dengan Allah. Semakin. Kenapa kita menderita? Karena berubah. Ya. Sekarang kita ditanya, sama tak orang yang memuji dengan mencaci? Sama tidak? Nah, perempuan sama tak? Orang yang mencaci dengan orang yang memuji sama tak? Ya, kalau saya tak sama. Biar dipukuli orang saya tetap mengaku tak sama. Sama tak? Punya uang dengan tidak punya uang? Nah, tak sama lah. Itu kehidupan fisik. Makanya tidak abadi. Tapi kehidupan rohani itulah yang melihat sama. Maka abadi. Karena bahagia dari Allah, derita dari sama. Kalau kita tidak. Ya, ini yang memuji kita, oh serono. Ini yang mencaci kita, oh menderita. Kalau yang memuji berubah mencaci, menderita juga. Ya. Tapi Allah wa biyadihil khair. Sampai dalam hadis Allah di tangannya kebaikan. Ada lagi mengatakan Allah dua tangannya kanan. Cuma ada dua tangannya kanan begitu. Ya. Ya hadis mengatakan begitu. Dua tangannya Allah yamin. Ya, artinya tidak ada keburukan dari Allah. Ya. Maka Allah mengumpamakannya seperti gelap dan terang. Gelap ada tidak?
Tidak ada gelap itu karena tiada terang. Ada tak kita tengah terang-terang datang gelap menyerang? Tidak ada. Ya, tapi ketika gelap, ada tak datang terang menyerang? Ada. Itu sebab menghadapi kegelapan, jangan marah. Woi, gelap pekat, hitam. Jangan. Terangi, hilang gelapnya. Sudah. Jika ada orang berbuat buruk, berbuat baik, selesai. Dan itulah agama. Bukan nafsu. Agama adalah rohani. Ya, ini gelap ditambah gelap, pekat. Sudah. Itulah nafsu dengan nafsu. Lalu dia bertanya, bagaimana menurut agama? Nafsu bagaimana menurut agama? Ya. Agama adalah hidayah ruhiyah. Bimbingan rohani. Nah, itulah wali khusus. Fana adalah sebuah istilah tentang akhir perjalanan menuju kepada Allah. Baqo adalah permulaan perjalanan di dalam syuhud kepada Allah. Orang jika sudah sampai kepada Allah, dia melihat bahwa dirinya semua dari Allah, maka itu adalah baqo. Dia bermula berjalan dengan Allah. Ya. Nah, maka perjalanan di dalam syuhud kepada Allah ini tidak terjadi kecuali setelah mendapatkan fana mutlak. Kemudian Allah memberikan kehidupan wujudnya yang baru dan diri yang disucikan dari kotoran selain Allah. Menyandang sifat-sifat Allah dan berakhlak dengan akhlak Allah, itu tadi rohani. Syekh Abu Ali Ad-Deqaq berkata, wali adalah seorang yang fana dari keadaannya yang merasa kekal baqo dalam penyaksian Allah. Dia tidak memiliki berita tentang dirinya dan tiada ketentraman bersama selainnya. Ada dari diri kita, tidak, semua dari Allah. Ya. Dari mana? Dari Allah. Dia tidak ada berita tentang dirinya. Apa tidak ada berita tentang dirinya? Dia tidak melihat bahwa dirinya ada secara hakiki independen, terpisah dari Allah. Dan mengatakan aku, engkau, engkau. Tidak. Bahkan tubuh adalah tempat untuk kita saksikan. Apa yang kita saksikan? Ilmu dan kehendak Allah pada diri kita. Gimana kita nak tengok Allah? Tengoklah diri kita, bahwa semua yang terjadi pada tubuh kita, hidup, mati, sakit, sembuh, itu adalah jelmaan kehendak Allah, sifat-sifat Allah yang ada di dalam ilmu. Melihat dirimu, melihat Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Di mana kita nak tengok Allah? Di tempat mana? Di kampung mana? Tak ada. Dan jangan melihat orang lain. Orang lain kita tidak dibebankan. Tapi jika dia melihat dirinya sudah melihat Allah, maka melihat orang lain baru melihat al-manazil ilahiyah, katanya. Apa? Fenomena Tuhan. Maka betul-betul dia telah menerima wahyu yang pertama dari Allah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Maka dia baca Allah, Allah, Allah. Itulah yang mereka orang sufi mengatakan semua Allah. Bukan Allah banyak. Ya. Apa yang tidak Allah? La ilaha illallah. Sampai disuruh diulang-ulang itu pertamanya. Illallah, la ilaha illallah. Ya. Itu bukan hanya meniru ucapan saja, tetapi menanamkan ketauhidan itu. Ya. Itulah para wali. Dia melihat dengan Allah. Ibrahim bin Adam berkata kepada seseorang, apakah engkau ingin menjadi seorang wali Allah? Lalu orang itu menjawab, ya. Beliau berkata, jangan engkau menginginkan sesuatu dari dunia dan akhirat. Kosongkan dirimu untuk Allah dan hadapkan dengan segala keikhlasanmu kepadanya. Jika engkau menyandang sifat ini, maka engkau menjadi seorang wali. Ini mudah sangat nih ayat nih, tapi penjabarannya tadilah yang seperti kita terangkan dari awal. Ya. Kita menyangka kalau kita ibadah tidak karena surga, Allah tidak bagi surga. Wih, emang surga diminta oleh kita? Nabi mengatakan tidak ada yang masuk surga karena amal. Kan jelas sudah. Ya, karena Allah punya kasih sayang.
Kita ingin kita dosa dan kurang sempurna melakukan ibadah, tapi kita sudah mendapat kabar gembira kita akan masuk surga. Kan amal kita. Segitupun masih mengaku bahwa saya ini orang soleh. Ya, kebetulan saja namanya soleh mungkin. Ya, tidak. Dan kemudian kata wali ini wazan fa'il. Ya. Waliyun, bukan wali. Allah punya nama, ada wali, ada wali. Masdarnya dua-duanya wilayah. Tapi berbeda dari fiilnya. Ya. Kalau waliyun, fa'ilun. Ya, kalau waliyun itu fa'ilun. Maka kalau wali maknanya menguasai, memerintah. Tapi kalau wali menolong, menyayangi, mengasihi, mengendalikan, itu wali. Dan wali, ya artinya kalau wali, ini isim fa'il aja, Allah saja. Tapi kalau wali, ini fa'il. Fa'il ini boleh isim fa'il, boleh isim maf'ul. Contoh dalam sholat kita. Innaka hamidum majid. Ya, hamidum majid. Ini fa'il atau maf'ul? Ini maf'ul, engkau mahmud. Ya, dan engkau adalah majid, yang mulia. Dan engkau yang terpuji dan mulia. Ya. Sama-sama hamidum majid. Fa'il, ini maf'ul, ini fa'il. Engkau yang agung, majid. Dan engkau yang mahmud, terpuji, hamid. Maka orang yang menjadi wali, di dalam dirinya punya kekuatan untuk mengendalikan, melawan nafsu. Dan dia juga memang orang yang menjadi objek Allah, Allah yang mengendalikan. Itu sebab fania bakia. Ya, maka wali yang khusus ini, ya, mereka boleh membimbing orang karena dia fa'il dan dia maf'ul dalam waktu yang sama karena dia orang yang merasa tidak ada yang semuanya Allah. Nah ini wali. Ya. Karomah dan apa lagi terakhir? Insan kamil. Allah. Sebetulnya insan kamil sebuah kesimpulan. Oke. Masih ada masanya. Setengah jam lagi. 12 setengah. Oke. Kita bicara tentang karomah. Wali sering disandingkan dengan karomah. Karomah, ada mukjizah, ada istidraj. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, apabila telah terzahir satu perbuatan yang keluar dari kebiasaan, maka itu ada kalanya disertai dengan dakwaan atau tidak disertai dengan dakwaan, pengakuan. Kalau Nabi memang mesti mengakui dia punya mujizat. Maka wali, ya, ada yang berdakwah, mendakwah dirinya, ada yang tidak. Ya. Ulama berbeda pendapat. Apakah wali boleh mengaku aku punya karomah? Ya. Yang terbanyak mereka mengatakan tidak. Meskipun ada yang mengatakan boleh. Maka berarti boleh dalam kondisi tertentu. Yang pertama, khawarikul adah ini
yang disertai dakwaan. Satu, dakwaan ilahiyah, ketuhanan. Ya. Yaitu seorang yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan jahirnya ahwarikul ada di tangannya tanpa ada perlawanan dan tidak membawa kepada kerancuan, talbis, ketuhanan. Bukan dia jadi Tuhan maksudnya. Demikian itu menunjukkan pembohongan dan dalam dakwaannya. Sebagaimana kisah Fir'aun mendakwah dirinya Tuhan dan menjahirkan tangannya keluar dari tangannya khawarikul ada. Kisah Dajjal mendakwah mengaku Tuhan dan keluar biasaan dari tangannya. Jadi ada yang mendakwah dirinya punya keluar biasaan, bahkan keluar biasaan yang diakuinya dia Tuhan. Allah berikan keluar biasaan. Itu adalah istidraj. Yang kedua, dakwaan nubuwah, kenabian, yaitu seorang yang mengaku sebagai nabi. Ini ada dua juga. Ada yang dusta, ada yang benar. Jika benar, maka wajib zahirnya khawarikul ada. Maka nabi wajib keluar mukjizat. Maka kalau orang mengaku nabi, tanya mukjizatnya apa? Ya, untuk menunjukkan kebenarannya. Pandangan ini disepakati oleh semua golongan. Nah, yang kedua, jika dusta, maka ia tidak boleh menjahirkan khawarikul ada, tidak mampu di tangannya, karena menjahirkannya akan menimbulkan perlawanan dalam membuktikan kenabiannya. Ya, artinya jika ada orang mengaku nabi, dia kemudian punya keluar biasaan, mesti ada orang yang menandinginya. Tapi kalau nabi tidak ada yang menandinginya. Ya. Kalau memang benar, tidak ada yang menandinginya. Yang ketiga, dakwaan wilayah, kewalian. Ulama yang mengakui karomah, kemuliaan para wali telah berbeda pandangan tentang apakah boleh mendakwah, mengaku karomah, kemudian apakah karamat terjadi sesuatu dengan dakwaannya atau tidak. Itu berbeda. Yang keempat, dakwaan sihir dan tunduk kepada syaitan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan menjahirkan khawarikul ada di tangannya. Ini pun istidraj. Kan ada orang yang punya sihir. Ya, saya ini wali, dia pegang api. Wali, itu sihir padahal. Ya, dan terjadi khawarikul ada. Itu yang pertama yang disertai dakwahan. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku nabi. Nah, kalau mengaku Tuhan, tak ada yang jadi Tuhan betulan. Ya, semuanya bohong. Kalau mengaku nabi, memang ada nabi yang benar dan mesti mengaku. Tapi ada mukjizah yang mesti dia buktikan. Kalau engkau nabi, apa mukjizahnya? Dan ketika dilihat mukjizahnya memang tidak dapat dilawan oleh manusia. Karena kata ijaz, kata mukjizat itu tidak mendapat perlawanan. Makanya disebut keluar biasaan ini disebut mukjizat. Dari kata ijaz, artinya tidak dapat dilawan, tidak dapat disaingi. Ya. Terus kalah. Nah, ada orang yang mengaku wali. Ini berbeda pendapat ulama. Apakah boleh orang mengaku wali? Dan boleh maksudnya mengaku keramah dia wali. Ya, ini berbeda pendapat ulama. Ini kita tidak bahas. Nah, sekarang yang kedua, ada khawarikul ada yang terjadi di tangan seseorang tanpa disertai pengakuan dakwaan. Itu ada dua. Satu, jika seorang itu soleh, waliullah, dan diridhoi di sisi Allah disebut sebagai karomah. Jadi tiba-tiba ada orang keluar, muncul keluar biasaan. Kita lihat soleh, maka itu karomah. Jika khawarikul ada itu terjadi di tangan seorang yang fasik dan orang yang bermaksiat, itu disebut istidraj. Nah, persoalannya, siapa orang yang mengaku dirinya soleh? Maka jika seorang wali terjadi keluar biasaan, dia takut. Para sahabat terjadi pada Sidna Abu Bakar Siddiq. Sidna Abu Bakar sangat dermawan. Di rumahnya tak ada makanan apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang bertamu karena kelaparan. Dan lebih daripada 3 hari tak makan. Sedangkan Sidna Abu Bakar pun di rumahnya 3 hari tak ada makanan. Tiba-tiba datang orang yang bertamu memang untuk makan.
Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kita ada makanan hanya untuk cukup satu orang. Dia suruh anaknya, kau layani tamu itu ya. Kau suruh dia makan. Nanti kalau dia tanya ayah, cakap, aku ada urusan bersama Nabi. Jangan tunggu aku, suruhlah dia makan tanpa aku. Pergilah Sayyidina Abu Bakar, tamunya diterima, maka setelah rehat disuguhi makanan. Adab para sahabat dulu, disuguhi makanan. Kalau tuannya tak ada, tak mau makan. Kita nunggu tuannya tak ada, habis makanan itu. Sahabat tak mau. Tunggu tuannya ada. Maka anaknya cakap, Tuan silakan makan. Ayahmu kemana? Ayah ada urusan dengan Nabi. Aku tunggu dia. Tak, ayahku pesan, kamu makan tanpa dia. Tak. Ya. Akhirnya apa? Tak makan. Pulanglah Sayyidina Abu Bakar petang-petang tuh. Tengok makanan masih utuh lagi. Marah dia kepada anaknya. Anaknya tuh yang cerita ini anaknya. Kata anaknya, aku tak pernah melihat ya, Abu Bakar marah, dia cakap. Karena Sayyidina Abu Bakar kan lembut, cakap pun suaranya mendayu-dayu, tak tinggi macam Sayyidina Umar. Makanya ketika menjadi imam, Nabi menyuruh tinggikanlah suara Abu Bakar, kena pelan sangat. Ya. Maka sampai mengata dengan kata yang tak biasalah diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, mengata kepada anak. Apa kata-kata keluarnya dalam istilah bahasa Arab jahiliyah? Ghunsar. Dia mengatakan, ya Ghunsar. Apa Ghunsar itu? Apa ya? Kurang ajar lah maksudnya. Kamu anak kurang ajar, tetamuku tidak kau beri makan. Karena menghormati tetamu itu begitu tinggi para sahabat. Ya bagaimana tidak Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang percaya kepada adanya surga, hormati tetamu. Ya. Maka apa kata dia? Aku sudah cakap ayah, tetamumu itu yang, wah dia marah pula. Tetamumu itu yang degil. Dia tetap menunggu ayah datang. Sayyidina Abu Bakar terus duduk di depannya. Jom kita makan. Marah dia. Kenapa? Kamu tak tahu ke makan ini tak cukup. Hanya untuk seorang saja. Rupanya begitu makan. Jom sama makan. Nih makanannya. Rupanya begitu dimakan habis. Tumbuh makanan itu balik. Setelah tumbuh makanan yang ini habis. Tumbuh. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya syaitan katanya. Itu dia takut setan, maka dia lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini apa? Makanan ini tumbuh tiba-tiba habis. Rasulullah senyum. Ya. Itu karomah. Ya. Jadi wali rupanya apabila timbul karomah dari dia, takut. Bukan ketawa, hahaha, inilah aku wali. Ya. Atau disengaja-sengaja dikeluarkan. Bukan wali, itu bomoh. Wali itu takut. Kenapa? Dia ibadah bukan itu nak balasannya. Bahkan mereka takut dibalas dengan balasan dunia. Ya, kita memang nak di dunia enak, di surga enak. Mereka tak. Dia tahu di dunia ini tak akan enak. Dunia darul ibtila, darul bala. Ya. Nah itu para wali. Ya, bukan ditunjuk-tunjuk macam apa namanya ma'arad atau pementasan sirkus pesulap magician, bukan. Ya, itu bomoh, sihir, syaitan. Wali malu. Ya, kenapa? Karena itu bukan sifat dia, sifat Allah. Nak ditunjuk-tunjukkan ya, kemuliaan Allah pada dia, malulah depan Allah. Karena dia memang ibadah pun sudah bukan untuk orang, untuk Allah. Ya. Kenapa? Seorang wali jika Allah kasapkan dan dia tahu tentang rahasia di dalam jiwa orang, dia malah menunduk.
Seperti tengok aurat. Bukan keburukan itu aurat. Bukan tak ada wali nak tengok. Hatimu kotor. Itu bukan wali. Mempermalukan orang lain, menyakiti orang lain. Tak ada akhlak begitu. Wali jika tahu hati kita kotor, dia makin menunduk. Maka makin memeluknya. Bahkan dalam hatinya kepada Allah, ya Allah, kenapa? Cukuplah engkau yang tahu. Jangan bagi aku tahu. Pening, tuan-tuan. Kata mereka, sekarang tuan-tuan, dikasapkan oleh Allah. Pulang dari sini dilanggar kereta. Mau tak? Ya, aku nak dilanggar kereta. Pening. Mendingan tak tahu. Ya. Kan nyenyak kita apa yang terjadi esok. Wa ma tadri nafsun, kata Allah. Madza taksibu ghadan. Tak ada satu jiwa pun yang tahu esok nak buat apa. Kalau tahu, pening. Coba puan-puan dikasapkan oleh Allah. Suaminya nak nikah lagi. Pening tak? Ya, ini pun nenek-nenek sudah tak ada suaminya nak nikah lagi dah. Ya. Pening. Lebih baik tak tahu. Tak tahu nyaman. Ya, kalau sudah tahu baru pukul. Ya, itu tak tahu. Wali tak nak. Yang tahu itu Allah. Kenapa dibagi ke saya? Ya. Kecuali dia tahu bahwa untuk menolong agamanya, menolong Allah, baru seperti Sayyidina Umar. Ketika dia berkhutbah, dia telah mengutus tentara ke negara yang jauh. Rupanya tentaranya yang sedang berperang dalam bahaya, bahwa di belakang dia ada tentara musuh yang akan menyerang. Maka begitu dia naik khutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyah, Jabal al-Jabal. Suaranya terdengar ke komando perang yang di sana. Hah? Ada apa di Jabal? Rupanya ada musuh. Menang dia dengan karomah Sayyidina Umar. Bukan selepas itu Sayyidina Umar berkata, hahaha, aku tak jadi aku. Kena wali sudah hilang akunya. Fana, bukan ana. Ya, jadi tidak dimain-mainkan, tidak. Karena karomah itu adalah Allah muliakan dia untuk melihat kemuliaan Allah. Jadi seorang wali kalau dikasih karomah, dia malah, ya Allah, tak perlulah engkau tunjukkan engkau hebat, ya Allah, aku sudah tahu engkau maha agung. Tak mau. Karena antara lain faidah, wali diberi karomah, keluar biasaan, antaranya adalah Allah nak tunjuk kepada wali itu agar lebih yakin lagi. Mereka kalau yang sudah sangat yakin tak keluar karomah. Apalagi ditunjuk-tunjuk. Ini tak, aku sebetulnya ada karomah tapi orang tak tahulah. Ya, apa macam itu, dan ramai orang yang begitu. Itulah para pengaku-ngaku. Ya soleh-soleh, ibadah-ibadah betul ya, tapi tidak sampai kepada tahap ya, al-waliyul abhar wal kibritul ahmar. Tidak sampai ke tahap itu para wali. Nah, adapun dalilnya ini dalil Al-Qur'an. Ada wali, itu cerita Sayyidatuna Maryam yang Allah rezekikan di sisinya. Buah musim panas ada di musim sejuk, buah musim sejuk ada di musim panas. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman. Ya, ketika memindahkan istana. Ya, ada seorang yang soleh, manusia. Ya, jin pun kalah dengan karomah seorang wali itu. Ya. Karena jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Karena Nabi Sulaiman berkata, siapa yang memindahkan istana Ratu Balkis? Maka jin mengatakan, aku yang akan memindahkannya. Istana itu sudah pindah sebelum engkau bangun dari dudukmu. Ya. Lalu qala allazi indahu ilmun minal kitab. Ini wali. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya, pejam sebelum buka sudah ada di depanmu.
lagi cepat. Itu karomah wali. Ya. Dan yang ketiga, muka surat 60, kisah tidur Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, ya. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengujurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Ya. Ashabul Kahfi dan anjingnya bersama mereka yang berbicara itu juga karomah. Tidur. Ya. Berapa ratus tahun Ashabul Kahfi? 309 tahun itu tidur. Ini kalau pelajar pondok banyak tidur, ini Ashabul Kahfi nih. Ya. Itu dalil Al-Quran tuh. Wali-wali itu bukan nabi, bukan rasul, wali. Dan ada sunnah-sunnah, dalil dari sunnah. Kisah yang masyhur tentang keajaiban umat zaman dahulu. 3 orang yang berjalan kehujanan dan berlindung di dalam gua. Yang dia bertawasul dengan amalnya. Dan itu adalah karomah. Yang kedua, kisah Juraij dan anak dalam buayan yang dapat berbicara. Itu zaman Israel. Itu pun rajulun soleh. Kan di zaman Bani Israel dulu ada seorang bernama Juraij. Ya, yang soleh sampai timbul karomah. Ketika dia dituduh berzina. Kenapa? Karena pelacur itu membawa seorang anak. Karena tadinya pelacur menggoda Juraij. Juraij tergoda. Marahlah perempuan itu. Akhirnya dia berzina dengan orang pengembala. Dan keluar anak, maka dipitnahlah Juraij. Ya. Lalu anaknya berbicara. Baby. Itu adalah karomah. 2 lah karomahnya itu. Karomah Juraij dan karomah anak tersebut. Yang ketiga, kisah-kisah karomah lain yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ya, banyak Rasulullah menceritakan tentang karomah. Dalil yang ketiga adalah perkataan sahabat. Dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar kepada anaknya Sayyidina Abdullah, wahai anakku, jika terjadi perselisihan di antara orang Arab, datanglah ke gua yang dahulu aku bersama Rasulullah, diamlah di situ, rezekimu akan datang pagi dan petang. Maka terjadi ketika perebutan kekuasaan, maka anak Sayyidina Abu Bakar dia lari ke gua dan Allah kasih rezekinya datang ke situ. Kisah Sayyidina Umar bahwa beliau mengirim surat kepada Sungai Nil. Ya, ketika Amr bin As sebagai gubernur Mesir, Nil kering, tak keluar air. Maka ya, karena kemarau dan Nil kering, maka kelaparanlah orang di Mesir. Maka dia menulis surat kepada Sayyidina Umar memberitahu bahwa Nil itu kering. Maka Sayyidina Umar menulis surat untuk Nil. Ya. Dikirim surat dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, untuk Nil Mesir. Jika engkau mengalir karena dirimu, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa, yang perkasa, yang mengalirkanmu, maka aku memohon kepada Allah agar mengalirkanmu. Maka surat itu disuruh letakkan ke Nil tuh, dibuang keluar air. Ya. Bukan untuk dirinya, jadi untuk agamanya, untuk membela akidah, untuk yang ketika kisah Sayyidina Utsman, seorang lelaki mendatangi beliau. 3 orang datang kepada Sayyidina Utsman. Ya. Lalu menghadap kepada Sayyidina Utsman. Namun kemudian Sayyidina Utsman memandang kepada orang yang di tengah. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Utsman, aku melihat bekas zina di matamu. Rupanya sebelum dia menghadap Sayyidina Utsman, dia melihat perempuan cantik. Dia melirik. Ya. Itu ada kesannya, ada dilihat oleh seorang aulia, Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Dan ada firasat Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap tempat dikuburkannya dan ditumpahkannya darah keturunannya di Karbala. Sayyidina Ali berjalan di Karbala. Begitu sedang naik kuda, dia berhenti. Terus dia turun dari kudanya dan menangis. Di sini anakku dipenggal. Di sini anakku. Ya.
bertumpah darah, dan di sini orang mandang Sayyidina Ali itu anaknya masih baby lagi. Kemudian dia berjalan. Dan terjadilah Karbala. Itu sudah diketahui oleh Sayyidina Ali. Itu karomah-karomah yang terjadi di Al-Quran, di hadis, dan di para sahabat. Yang 4. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Jenis-jenis karomah. Karomah itu apa saja? Banyak. Karomah itu antaranya mengadakan yang tiada. Ya. Di meja ini tak ada makanan. Lalu dia simsalabim. Oh, ada makanan. Ya, itu karomah. Meniadakan yang ada. Bukit. Ya, hilang, tak ada. Ya. Jadi ada pesihir dari Mesir, ada dari dari Jepun, dari Amerika, dan ya, Mesir dari Indonesia, penyihir dari Indonesia. Kata penyihir Amerika, dia boleh menghilangkan piramid Firaun. Hilang. Wah, hebat. Lalu dari Jepun, ya, dia hilangkan bukit Hiroshima. Himalaya. Hilang. Lalu penyihir dari Indonesia menghilangkan korupsi di negara Indonesia. Lawa. Ya, kalau mampu menghilangkan korupsi, baru itu karomah. Jadi meniadakan yang ada, menjahirkan perkara yang tertutup. Yang tertutup dia boleh jahirkan. Menutup perkara yang zahir. Ya. Mengabulkan doa, melintas jarak jauh dalam masa yang singkat. Melihat perkara gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Dan memberitahunya. Menghadirkan diri di beberapa tempat yang berbeza dalam satu masa. Kan kita mendengar wali, dalam satu masa ada di 4 tempat. Ada. Ya. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, mendengar tasbih hayawan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau menurut sejarah dari Al-Quran, ya, dari hadis, dan dari cerita para wali, itulah jenis-jenis keluar biasaan. Nah, karomat di atas lebih dikenal oleh orang awam. Orang awam jika bicara karomat mesti yang seperti itu. Dan disebut karamah hissiyah. Karamah yang dapat dilihat keluar biasaannya oleh indera, oleh panca indera, itu hissiyah. Adapun karamah yang terbesar, karamah yang teragung, bahkan yang sangat diharapkan oleh para wali Allah, yang agung adalah karamah ma'nawiyah. Dengan kata lain adalah inayah ilahiyah. Karamah ma'nawiyah itu adalah inayah ilahiyah, pemeliharaan Allah yang berterusan. Antara lain apa? Dapat merasakan lezat ketika melakukan ketaatan, itu karamah. Dapat ya menjaga adab kepada Allah dalam menerima berbagai waridat di setiap saat. Itu juga karamah yang dinanti-nanti. Ya. Redha kepada Allah dalam semua keadaan, itu karamah. Dan mendapat kabar gembira bahwa dia akan masuk ke surga, itu karamah. Untuk apa? Karamah jalan di air apa, lalu berita masuk neraka. Ya. Kita sering mendengar para wali sudah tahu bahwa dia akan masuk surga, itu karamah dia. Ketika nak wafat dia cakap, Rasulullah menungguku di sana. Oh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika nak wafat, ketika dia sakarat, ya, tiba-tiba dia mengatakan, jadi katanya. Rupanya dia melihat Sayyidina Umar, atuknya. Jadi tolong aku banyak dosa.
Tapi kemudian di belakang Sayyidina Umar Rasulullah. Ya. Begitu Sayyidina Umar artinya berpindah, maka dia terkejut. Terus dia menangis. Ya. Sambil menundukkan kepalanya. Sambil mengatakan apa? Ampunkan aku, ampunkan aku. Aku malu menatap wajahmu. Aku datang kepadamu banyak dosa. Ya Rasulullah. Oh, itu karomah. Husnul khatimah, karomah. Ya, tapi orang awam kalau cerita karomah wali, itulah tadi. Ya, karomah. Baiklah, kita tinggal satu tajuk, kita habiskan nanti selepas pukul 2 tentang insan kamil atau hakikat Muhammadiyah. Ini pun ya ringkas saja tuh, hanya berapa muka surat? Ya, hanya 4 muka surat. Karena kalau didetilkan, ya, 2 hari baru cukup tentang insan kamil. Tapi saya ringkas di buku ini mungkin karena ringkas lah. Ringkas habis lah, sudah hilang, tak ada maknanya. Ya. Wallahu alam, paham kita karena ringkas sudah. Ya. Tapi kita coba insya Allah nanti lepas zuhur. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Posisi konsumsi perlu dari